Latar belakang pendudukan Jepang. Jepang awalnya mengalami kekurangan sumber daya dan ingin memperluas wilayah. Mereka menetapkan ideologi Hakko-Ichi, di mana persaudaraan dunia di bawah Kaisar Jepang. Mereka menyusun propaganda Cahaya Asia dan Pelindung Asia. Setelah penyerangan Pearl Harbor 1941, Jepang menguasai Asia Tenggara. Hindia Belanda menyerah pada tanggal 8 Maret 1442, lalu Jepang menguasai Indonesia. Proses masuknya Jepang. Jepang melakukan serangan secara bertahap. Pertama di Tarakan, lalu Balikpapan, Palembang hingga Jawa. Serangan cepat dan strategis militer yang efektif. Penyerahan tanpa syarat Belanda di Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Lalu Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 zona militer, yaitu Angkatan Darat ke-25 di Sumatera, tepatnya di Bukit Tinggi, Angkatan Darat ke-16 di Jawa dan Madura, tepatnya di Jakarta, dan Angkatan Laut di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, tepatnya di Makassar. Sistem propaganda. Selama pendudukannya, Jepang melakukan berbagai propaganda. Salah satunya, pemerintahan bersifat militer dan terpusat, lalu kebijakan diarahkan untuk mendukung perang. Peraturan Belanda tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan militer Jepang. Juga dibentuk organisasi propaganda. Organisasinya adalah Gerakan 3A, Putra, Peta, dan Heiho. Di bidang ekonomi, semua produksi diarahkan untuk perang. Perkebunan dan industri dikuasai oleh Jepang. Rakyat dipaksa menanam tanaman perang seperti kapas, jarak, dan padi. Lalu diperkenalkan uang Jepang yang menyebabkan inflasi tinggi. Akibatnya, kelangkaan pangan, pasar gelap, dan kemiskinan. Di bidang sosial, diterapkan sistem Tonarigumi untuk mengontrol masyarakat. Mereka juga menetapkan wajib kerja paksa Romusa yang menyebabkan banyak korban meninggal. Perempuan juga dijadikan Jugun Ianfui, yaitu budak seks Jepang. Masyarakat hidup dalam ketakutan dan penderitaan. Di bidang budaya, Jepang mewajibkan melakukan penghormatan ke arah matahari terbit atau Seikairai. Lalu didirikan lembaga Keimin Bunka Shidoko untuk mengontrol karya seni. Seni dan budaya dijadikan alat propaganda Jepang. Banyak tokoh menolak karena bertentangan dengan agama dan nilai lokal. Di bidang pendidikan, sistem pendidikan diseragamkan. Dibangun Kokumin Gakko atau sekolah rakyat. Lalu dibangun juga Soto Chugakko SMP, Koto Chugakko SMA. Bahasa Indonesia digunakan sebagai pengantar. Nilai-nilai kedisiplinan dan kesetiaan kepada kaisar diajarkan. Jepang juga membuka sekolah tinggi Islam di Jakarta. Dampak kebijakan Jepang. Di bidang ekonomi, eksploitasi besar-besaran, kelaparan, dan inflasi. Di bidang sosial, kerja paksa, penderitaan rakyat, dan pengawasan ketat. Di bidang politik, dibentuk organisasi baru untuk mengontrol rakyat. Tokoh nasional memanfaatkan organisasi Jepang untuk menyebarkan semangat nasionalisme. Akhir pendudukan Jepang, yaitu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, karena bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jepang sebelumnya membentuk BPUPKI dan PPKI. Kekalahan Jepang menciptakan kekosongan kekuasaan. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Dampak pendudukan Jepang bagi Indonesia. Dampak positifnya, penggunaan bahasa Indonesia memperkuat nasionalisme. Pemuda mendapatkan pelatihan militer seperti Peta dan Seinendan. Pengalaman berorganisasi seperti Putra, BPUPKI, dan PPKI. Dampak negatifnya, eksploitasi sumber daya dan kerja paksa, kelaparan serta kemiskinan, serta kekerasan terhadap rakyat dan perempuan. Kesimpulannya,
Pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945 berlangsung singkat namun berdampak besar. Jepang datang sebagai pembebas Asia tetapi justru menindas rakyat melalui kerja paksa dan eksploitasi. Meski penuh penderitaan, masa ini menumbuhkan semangat nasionalisme dan memberi pengalaman berorganisasi serta kepemimpinan yang menjadi bekal penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.